Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, seperti biasa, seperti minggu kemarin, kita melanjutkan hafalan surah pendek ya. Kelas ini sampai surah Al-Zalzalah ya kemarin. Baik, kita lanjutkan ke surah Al-Adiyat ya. Baik, kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa atharna bihi naq'a fa wasatna bihi jam'a innal insana li rabbihi lakanud wa innahu ala dzalika lasyahid wa innahu li hubbil khairi lasyadid afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma idzil khabir. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah ya, kelas ini ada peningkatan dalam segi bacaan daripada minggu yang lalu ya. Nah, baik, Ibu absen dulu ya. Ahmad, Depi, Miftah, Rizky, Yunita. Ada? Zidni. Baik, seperti biasa semuanya ada 30 orang hadir ya. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan oleh Allah dan senantiasa semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Nah, baik, seperti biasa Ibu memaparkan materi mengenai pendidikan agama Islam dan budi pekerti, yang dimana materi yang akan kita pelajari hari ini mengenai ketentuan ibadah haji dan umroh. Nah, sebelum kita masuk ke materi inti, coba Ibu mau bertanya kepada kalian, ibadah haji itu termasuk rukun Islam keberapa? Masih ingat? Betul ya, rukun Islam kelima. Nah, Ibu meminta kepada kalian untuk merapihkan tempat duduk kalian agar kalian fokus dan nyaman, karena materi yang akan kita pelajari hari ini cukup panjang dan padat ya. Tapi masih semangat? Oke. Nah, sekarang Ibu minta tempat duduknya di rolling agar kalian merasakan tempat duduk teman kalian juga. Baik. Ya. Nah, anak-anak, perlu kita ketahui bahwa haji berasal dari bahasa Arab yang artinya menyengaja sesuatu, sedangkan menurut syara, haji merupakan sengaja berkunjung ke Ka'bah atau rumah Allah untuk melakukan beberapa amal ibadah dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Nah, haji ini hukumnya wajib, tapi wajib di sini merupakan wajib bagi yang mampu, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Quran surah Ali Imran ayat 97 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina
Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Yang artinya, di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya makom Ibrahim. Barang siapa memasukinya Baitullah, amanlah dia. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Nah, berdasarkan ayat tersebut, sudah jelas bahwa ibadah haji ini merupakan wajib hukumnya bagi yang mampu. Dan sekali dalam seumur hidup, maksud dari mampu di sini yaitu mampu secara material, yang dimana cukup untuk biaya dirinya sendiri dan keluarga yang ditinggalkan. Dan mampu juga fisiknya, yang dimana dalam hal ini seseorang yang akan pergi ibadah haji sehat jasmani. Nah, di samping dua hal tadi, hal ini juga sangat penting, yaitu tersedianya alat transportasi untuk orang pergi ke Mekah atau Baitullah. Nah, di samping wajibnya umat Islam untuk melakukan ibadah haji, umat Islam juga wajib untuk melakukan ibadah umroh. Nah, oleh karena itu, para jamaah haji pada saat di Tanah Suci melaksanakan ibadah haji dan umroh. Nah, adapun tata cara dalam melaksanakan ibadah haji dan umroh tersebut ada 3 macam. Yang pertama, ifrad, tamattu, dan qiron. Nah, yang pertama, ifrad. Ifrad ini yaitu mengerjakan haji terlebih dahulu, lalu kemudian mengerjakan ibadah umroh. Yang kedua, tamattu, yaitu mengerjakan umroh terlebih dahulu, baru mengerjakan ibadah haji. Nah, yang ketiga, qiron, yaitu melaksanakan kedua ibadah tersebut dalam waktu bersamaan. Nah, perlu kita ketahui juga syarat wajib haji itu, yang pertama Islam, yang kedua balik, yang ketiga berakal dalam arti seseorang yang melakukan ibadah haji ini tidak gila, yang keempat merdeka, dalam hal ini hamba sahaya tidak wajib sebab haji adalah ibadah yang lama dan memerlukan perjalanan jauh. Lalu yang kelima, mampu. Adanya kesanggupan baik fisik, materi, dan keamanan dalam melaksanakan ibadah haji, yaitu kemampuan untuk tiba di Mekah atau Baitullah. Nah, rukun haji yang pertama, ihram disertai dengan niat. Adapun niatnya, labaik Allahumma ya Allah hajja, yang artinya kupenuhi panggilanmu ya Allah untuk berhaji. Lalu yang kedua, wukuf, yaitu hadir di padang Arafah pada waktu yang telah ditentukan, yaitu mulai dari tergelincirnya matahari waktu zuhur tanggal 9 Zulhijjah sampai terbit fajar tanggal 10 Zulhijjah. Lalu yang ketiga, tawaf, yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, dimulai dari sudut Hajar Aswad dan berakhir di sudut Hajar Aswad pula, dan Ka'bah berada di sebelah kiri. Nah, lalu yang berikutnya sa'i, yaitu berlari-lari kecil dari Bukit Sofa menuju Bukit Marwah. Lalu tahalul itu mencukur sekurang-kurangnya 3 helai rambut. Lalu yang terakhir tertib. Nah, tadi itu merupakan syarat wajib dan rukun haji. Nah, sekarang wajib haji diantaranya yang pertama, ihram dari mikot, yang dimana ihram dari mikot ini yaitu batasan waktu dan tempat yang telah ditentukan. Nah, yang kedua, berhenti di Musdalifah sesudah tengah malam di malam hari raya haji sesudah haji di Padang Arafah. Lalu yang ketiga, melontar jumroh Aqobah pada hari raya haji. Yang keempat, melontar 3 jumroh. Yang kelima, bermalam di Mina. Yang keenam, tawaf wada, yang dimana tawaf wada ini adalah tawaf yang dilaksanakan sewaktu akan meninggalkan Mekah. Yang ketujuh, tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau yang diharamkan. Nah,
Berikutnya, ibadah haji ini memiliki larangan-larangan yang tidak boleh kita lakukan saat dalam melaksanakan ibadah haji nantinya. Yang mana diantaranya, yang pertama bagi laki-laki memakai pakaian yang berjahit, baik jahitan biasa, sulaman, atau diikatkan kedua ujungnya. Nah, lalu menutup kepala, kecuali sesuatu hal maka diperbolehkan, akan tetapi harus membayar dam. Nah, dam di sini yaitu berarti denda ya. Lalu bagi perempuan menutup muka dan telapak tangan, tapi apabila keadaan yang mendesak maka boleh ya. Tetapi untuk perempuan ini membayar fidyah. Nah, adapun dam atau denda haji tadi sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan. Lalu setelah kita tadi membahas haji, sekarang materi berikutnya yaitu mengenai umroh. Nah, pengertian dan hukum umroh secara bahasa berarti berkunjung. Nah, secara istilah adalah berkunjung ke Ka'bah dengan melaksanakan tawaf dan sa'i dalam waktu yang tidak ditentukan. Hukumnya adalah fardu ain atas umat Islam sekali dalam seumur hidupnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim, wa atimmul hajja wal amrata lillah, yang artinya dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah. Quran surah Al-Baqarah ayat 196. Nah, adapun syarat wajib umroh ini tidak jauh berbeda dengan haji, yaitu beragama Islam, balik, berakal sehat, dan merdeka. Nah, rukun umroh yang pertama ihram, berniat untuk melaksanakan umroh. Yang kedua tawaf, mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Yang ketiga sa'i, berlari-lari kecil dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Yang keempat tahallul, adalah mencukur sekurang-kurangnya 3 helai rambut. Yang kelima tertib. Tertib di sini artinya mendahulukan yang dahulu di antara rukun-rukun itu. Nah, wajib umroh yang pertama ihram dari mikot. Mikot di dalam umroh ada 2 macam. Yang pertama mikot zabani sepanjang tahun, dan mikot makani sama dengan mikot haji. Lalu yang kedua menjauhi segala larangan umroh yang jumlah dan bentuk larangannya sama dengan larangan haji tadi. Nah, hikmah haji dan umroh ini sangat banyak, diantaranya menghapus semua dosa kecil dan menyucikan diri dari perbuatan maksiat. Lalu yang kedua, diampuninya segala dosa oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengampun, dan menyucikan jiwa seseorang dan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dengan melaksanakan ibadah haji dan umroh ini juga dapat meningkatkan keimanan seseorang dengan menepati janji kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kerinduan akan Baitullah. Lalu yang kelima, mengingatkan akan jihad Rasulullah SAW terdahulu, yang dimana saat kita melaksanakan ibadah haji atau umroh kita dapat merasakan bagaimana jihad Rasulullah. Nah, setelah tadi Ibu memaparkan materi mengenai ketentuan ibadah haji dan umroh, sekarang Ibu meminta kalian menuliskan syarat wajib haji. Kalian tuliskan di buku kalian masing-masing, nanti Ibu periksa ya. Silakan. Nah, agar tidak bosan, Ibu akan menayangkan video yang dimana memberikan gambaran kepada kalian bagaimana situasi atau keadaan saat melaksanakan ibadah haji. Mari kita simak video berikut ini. Ibadah haji merupakan rukun Islam kelima. Ibadah yang waktunya setahun sekali harus dilakukan sesuai dengan tata cara yang disyariatkan di dalam Islam. Tujuannya agar pelaksanaan haji dapat bernilai ibadah dan diterima Allah Subhanahu wa taala. Berikut ini adalah tata cara pelaksanaan ibadah haji lengkap yang dirangkum oleh Tawaf TV.
Tata cara berhaji dimulai dengan membaca niat dan memakai pakaian ihram di titik mikat yang telah ditentukan. Di titik mikat, para jamaah melakukan persiapan kegiatannya mulai dari mandi, mengenakan pakaian ihram, berwudu dan mengerjakan sholat sunnah ihram 2 rakaat. Setelah itu niat mengerjakan ibadah haji dengan membaca bacaan niat berhaji. Nawaitul hajja wa ahramatu bihi lillahi ta'ala, labbaik Allahumma bihajjati. Artinya, aku niat haji dan berhiram karena Allah Ta'ala. Aku sambut panggilanmu ya Allah dengan berhaji. Setelah mengenakan pakaian ihram dan berniat, jamaah umroh dilarang untuk melakukan hal-hal yang sudah ditentukan syariat. Bagi pria dilarang memakai pakaian biasa, memakai alas kaki yang menutup mata kaki, menutup kepala dengan peci, topi dan sebagainya. Sedangkan bagi wanita dilarang memakai kaos tangan dan menutup muka. Sementara larangan yang berlaku secara bersamaan bagi pria dan wanita yakni memakai wangi-wangian, memotong kuku, mencukur atau mencabut rambut, memburu atau mematikan binatang apapun, menikahkan atau meminang wanita untuk dinikahi, bermesraan atau berhubungan intim, mencaci, bertengkar, atau mengeluarkan kata-kata kotor serta memotong tanaman di sekitar Mekah. Selanjutnya jamaah menuju Masjidil Haram di Mekah dan dianjurkan memperbanyak ucapan kalimat talbiyah. Adapun bacaannya yaitu labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Yang berarti, aku penuhi panggilanmu ya Allah, aku penuhi panggilanmu, tidak ada sekutu bagimu. Aku penuhi panggilanmu, sesungguhnya segala puji, nikmat dan kerajaan bagimu. Tidak ada sekutu bagimu. Langkah berikutnya dalam pelaksanaan ibadah haji adalah wukuf di Padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Wukuf dimulai setelah matahari tergelincir sampai terbit fajar pada hari nahar atau hari menyembelih kurban, tepatnya tanggal 10 Zulhijjah. Saat wukuf ada beberapa hal yang harus dilakukan, yaitu sholat jamak takdim dan qasar zuhur asar, berdoa dan berzikir bersama, membaca Al-Quran, sholat jamak takdim serta qasar maghrib isya. Selanjutnya yakni mabit di Muzdalifah, yang artinya menginap di Muzdalifah. Kegiatan ini dilakukan cukup dengan hadir sejenak di antara tengah malam sampai waktu terbit fajar pada tanggal 10 Zulhijjah. Dalam kegiatan ini jamaah diwajibkan mengambil batu kerikil sejumlah 49 butir atau 70 butir, tergantung berapa malam jamaah akan berada di Mina nantinya. Tahap selanjutnya dari pelaksanaan ibadah haji yakni jumrah aqobah atau lempar jumroh. Lempar jumroh dilakukan di Bukit Aqobah pada tengah malam tanggal 10 Zulhijjah bertepatan dengan malam Idul Adha menggunakan 7 butir kerikil. Setiap 1 kali lempar jumroh adalah 7 kali lemparan dengan 7 buah batu kerikil dan tidak boleh disatukan sekaligus. Batu-batu yang sudah dipakai melempar tidak boleh digunakan untuk lemparan berikutnya. Tahapan berikutnya yakni tahalul. Pada tahap ini jamaah diwajibkan bercukur. Untuk laki-laki lebih baik dicukur sampai gundul. Sedangkan untuk wanita hanya dicukur ala kadarnya. Setelah tahalul, boleh memakai pakaian biasa dan melakukan semua perbuatan yang dilarang selama ihram. Tahapan selanjutnya yaitu tawaf ifadah. Sebelum masuk Masjidil Haram, jamaah dianjurkan berwudu terlebih dahulu. Jamaah boleh masuk Masjidil Haram lewat pintu mana saja. Tapi dianjurkan mengikuti contoh Rasulullah SAW yang masuk melalui pintu Babus Salam atau Bani Syaibah. Saat masuk Masjidil Haram disarankan untuk mengucapkan doa. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, Allahumma ftah li abwaba rahmatika. Artinya, dengan nama Allah, salawat dan salam untuk Rasulullah, ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu. Setelah itu turun dan terus menuju tempat tawaf. Jamaah mulai tawaf dari garis lurus tepatnya di area dekat Hajar Aswad yang terletak di antara pintu Ka'bah dan tanda lampu hijau di lantai atas Masjidil Haram. Dalam pelaksanaan tawaf pada putaran 1-3 jamaah pria dianjurkan untuk lari-lari kecil. Sedangkan pada putaran 4-7 jamaah dianjurkan dengan jalan biasa. Sementara untuk wanita tidak ada lari-lari kecil saat melakukan tawaf. Sepanjang tawaf, membaca doa saat berada di antara Rukun Yamani dan Hajar Aswad. Doa saat tawaf yang selalu dibacakan oleh Rasulullah SAW adalah doa sapu jagat, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Artinya, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Sesudah tawaf, tahap selanjutnya yakni sa'i yang dimulai dari Safa ke Marwah. Sa'i dilakukan dengan 1 kali perjalanan dengan urutan dari Safa ke Marwah 1, Marwah ke Safa 2, dan seterusnya sa'i berakhir di Marwah. Sa'i dikerjakan dengan cara berjalan, tapi pada batas di antara 2 lampu hijau, jamaah dianjurkan berlari-lari kecil. Sa'i merupakan penghargaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada istri Nabi Ibrahim dalam rangka mencari air untuk minum putra beliau yaitu Nabi Ismail alaihi salam.
Tahapan selanjutnya bagi jamaah haji yaitu melakukan lempar 3 jumroh dan mabit di Mina pada hari tasyrik. Jamaah diwajibkan melempar jamarat untuk 3 tiang secara berurutan, yaitu mulai dari tiang jamarat kecil, tengah, dan besar. Masing-masing tiang dilempar dengan 7 batu. Yang terakhir yaitu tawaf wada. Tawaf wada merupakan tawaf perpisahan setelah menyelesaikan seluruh ritual haji untuk meninggalkan Mekah dan kembali ke negaranya masing-masing. Nah, itulah merupakan gambaran mengenai ibadah haji atau umroh. Semoga kita senantiasa termasuk ke dalam orang-orang yang dirindukan oleh Allah, sehingga kita bisa diundang untuk datang ke rumah Allah atau ke Baitullah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, sebelum Ibu akhiri, apakah ada pertanyaan sampai sini? Tidak? Cukup? Baik. Itu saja pembelajaran hari ini. Seperti biasa, Ibu berikan tugas merangkum materi hari ini. Nanti dikumpulkan minggu depan ya. Nah, mungkin cukup sekian dari Ibu. Mohon maaf bila ada kekurangan ataupun kesalahan dalam penyampaian. Semoga materi yang telah kita pelajari hari ini dapat bermanfaat dan menjadi saksi di akhirat kelak. Tetap semangat dan fokus belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.